Nabi Muhammad bersabda bahwa, sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau, seperti sayap burung merak. Sayap itu di antara timur dan barat. Jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, "Ya Rob, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril. "Tidak wahai Jibril." Mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai, bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan salat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang, dan dosa mereka amat besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya solat mereka itu lebih aku sukai daripada solatmu. Hal itu karena mereka telah mengerjakan solat atas perintahku, sedangkan solat yang kau lakukan bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman, "Ya Jibril, akan aku berikan surga Mawa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk pergi melihat surga Mawa itu. Setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga Mawa. Satu ayunan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3000 tahun. Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan. Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana ia bersujud kepada Allah lalu berkata, "Ya Rob, apakah aku telah menempuh setengah, atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju surga Mawa?" Maka Allah berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3000 tahun, dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluh yang telah kuberikan kepada umat Muhammad. Terhadap imbalan sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan, ada ribuan malaikat yang diciptakan Allah. Namun hanya 10 malaikat yang sering kita dengar. Salah satu di antaranya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi utusan Allah sampai kepada nabi terakhir Nabi Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad wafat, tugas malaikat Jibril untuk membawa wahyu pun selesai. Hal itu dikarenakan agama Islam telah sempurna dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan buat kita sebagai umat Islam, apakah tugas malaikat Jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad? Karena tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad. Lalu apakah setelah Nabi Muhammad wafat, malaikat Jibril tidak pernah lagi turun ke bumi? Pertanyaan ini jarang terpikir oleh kita, namun sangat penting untuk kita ketahui sebagai umat Islam. Dalam syarah Nurizal Mala Aidatul Awam Syekh Muhammad Nawawi disebutkan, bahwa malaikat Jibril diutus untuk mengurus wahyu, yaitu kabar yang datang dari sisi Allah untuk para nabi. Kemudian malaikat Jibril juga hadir pada saat seseorang sakratul maut menghadapi kematian jika orang tersebut dalam keadaan suci. Saat seseorang mengalami sakratul maut dan orang tersebut dalam keadaan suci, maka malaikat Jibril turun ke sisi orang tersebut. Dia kemudian membawa tugas dari Allah untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang yang sedang sakaratul maut tersebut. Sakratul maut merupakan momen yang sangat menyakitkan bagi semua orang. Pada saat ruh terpisah dari jasad, maka seluruh tubuh akan merasa kesakitan yang sangat. Malaikat Jibril ditugaskan Allah untuk membuat sakratul maut menjadi lebih mudah. Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang mengalami sakaratul maut dalam keadaan suci. Selain itu, malaikat Jibril juga memiliki tugas agar memenuhi dan menahan hajat orang yang berdoa. Tentu saja tugas ini dilakukan oleh malaikat Jibril dengan izin Allah. Malaikat Jibril menahan doa orang-orang mukmin atas kehendak Allah karena Allah ingin mendengar doa orang mukmin tersebut. Di samping itu,
Malaikat Jibril juga ditugaskan untuk memenuhi doa orang kafir dengan cepat, lantaran Allah tidak ingin mendengar lantunan doa mereka lebih lama lagi. Mengenai hal ini pun tertulis dari sebuah riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Sabit, ia berkata, telah sampai kepadaku riwayat yang menyatakan, bahwa Allah memberi wewenang kepada malaikat Jibril dalam urusan memenuhi hajat manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya. Dan apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, penuhilah apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya. Dalam riwayat ini juga kita dapat mengetahui bahwa Allah mengabulkan semua doa umat manusia, sekalipun banyak di antara mereka yang tidak beriman kepadanya, dan Allah mencintai doa kita sebagai umat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril juga bisa mengaminkan doa saat pasangan suami istri sedang mengalami fase mengandung dan kelahiran. Pada saat fase mengandung itu, malaikat Jibril juga akan meniupkan ruh ke dalam janin yang dikandung oleh sang ibu tersebut. Tugas lain yang diberikan kepada malaikat Jibril setelah berakhirnya masa para nabi adalah memimpin para malaikat turun ke bumi. Tugas ini dilakukannya setidaknya 1 tahun sekali, yakni pada salah satu malam di bulan Ramadan. Malam itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu seluruh malaikat turun ke bumi membawa rahmat. Karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, suasana malam tersebut pun menjadi tenang dan penuh keberkahan.